Talim yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat bermuajahah atau bersilaturahmi di majelis taklim yang penuh barokah ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak yang kita nantikan yaitu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan Allah, di sini saya akan mengumumkan kepada ibu-ibu bahwa besok pengajian kabupaten yaitu Rahmat Hidayat Kabupaten yaitu di Kalianda di Masjid Agung. Jadi kepada ibu-ibu besok Sabtu ibu ya yang mau ikut pengajian ke Kalianda yaitu di Masjid Agung, kita biasa kumpul di rumah. Kalau memang nanti kalau besok itu saya nggak bisa hadir karena saya banyak tamu ya Bu ya dari Karang. Jadi nanti kan ibu-ibu ada Ibu Nur ya, ibu-ibu yang lain kuliah kalau mau hadir. Jadi tolong kalau rame nanti mobilnya itu mobil ini Taiwan, tapi kalau memang sedikit, kira-kira ibu mau hadir nggak? Kalau misalnya ada 20 atau 15 itu mobil kuning ibu ya. Jadi bagaimana ikut? Hadir, mau hadir? Besok ke Kalianda hadir, insya Allah ibu ya. Jadi kita sama-sama biasa kumpul di rumah. Nanti takutnya nggak ada orang, jadi kalau mobil Kaliwan kan harus penuh ibu ya. Kalau gomlang-gomlang mobilnya nanti harus dibayar. Ini besok kita mobil kuning aja bu ya. Jadi besok hadir semua ke Masjid Agung, itu pengajian Rahmat Hidayat tingkat kabupaten yang bertempat di Masjid Agung. Hanya itu saja. Alhamdulillah pada hari ini saya ucapkan banyak ribuan terima kasih. Semoga pada hari ini ibu diberi kekuatan hidayah dan terus menerus, dan juga diberikan kekuatan kesehatan, dan juga diterima amal ibadah ibu. Apalagi pada hari ini mungkin sedekah ibu tidak akan tinggal ibu ya, setiap hari Jumat. Mudah-mudahan semua amal ibadah ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil diminum bu airnya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah yang maha besar, yang nikmatnya selalu terhampar, baik bagi orang kecil ataupun orang besar, baik bagi rakyat kecil ataupun para pembesar, para saudagar, para pendekar, ibu-ibu yang sedang duduk bersila, yang hemok dan maju lambar. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sabar. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Salam kirim salam semoga tercurahkan ke pangkuan junjungan alam yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.
Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah yang dapat meneladani akhlaknya serta mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa yang mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, juga Ibu RT, Ibu Kadus, Ibu RW, dan seluruh aparat desa Salehara. Yang terkhusus Ibu Ustazah sebagai dan juga para pengurus Majelis Taklim Al-Hidayah, semoga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara keseluruhan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah semoga diberikan kesehatan, diberikan hidayah, panjang umur. Yang punya hutang semoga dilunaskan hutangnya. Yang belum punya anak semoga segera punya anak. Yang kebanyakan anak semoga berhenti beranak. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Ya, tadi itu dalam doa itu Allahumma ya Allah biha ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Apa artinya, Bu? Biha itu apa, Bu? Ya Allah maksudnya biha itu ada kemungkinan dengan kemuliaan Rasulullah berikan kami kebaikan di akhir umur kami. Jadi hari ini kita masuk ke bulan Jumadil akhir ya. Tanggal berapa, Bu? Ada yang tahu nggak tanggal berapa, Bu? Ya kalau misalnya tanggal pertengahan, Bu ya. Tanggal pertengahan dan Jumat ya. Dan besok itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu besok masih Jumadil akhir. Jadi itu hari kelahiran Siti Fatimah. Siapa Siti Fatimah? Siti Fatimah itu putri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, artinya curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Jadi keluarga Nabi itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya umum ya keluarga Nabi ya secara umum, istri, mertua, anak, menantu semuanya. Tapi kalau keluarga secara khusus yang dikhususkan yaitu 5, yaitu Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Nah itu yang disebut dengan Ahlul Bait. Ya, di mana dalam Al-Qur'an itu innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Jadi Allah menghapus dosa dari Ahlul Bait. Ahlul Bait itu bukan hanya 4 itu, tapi Nabi juga disebut Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu penghuni rumah maksudnya. Penghuni rumah siapa? Ya rumah Allah gitu. Jadi Ahlul Bait itu Ahlul Baitnya Allah gitu. Karena Ka'bah itu adalah Baitullah. Nah Baitullah ini ada penghuninya yang tinggal di rumah itu. Yang tinggal di rumah Nabi itu Ahlul Bait. Oke, lanjut Bu ya. Ibu-ibu kalau dagang pengen apa, Bu? Pengen untung. Kalau tani pengen apa? Pengen hasil. Kalau ngaji pengen apa, Bu? Pengen mendapatkan ilmu. Padahal ibu udah banyak ilmunya ya. Ilmu masak jago ya, benar ya. Ilmu apa lagi? Selain masak apa kegiatan ibu? Ilmu beres-beres rumah jago nggak, Bu? Alhamdulillah. Ilmu ngerupi? Ya ngerupi ini selama ngerupinya yang baik-baik ya nggak masalah, Bu ya. Tapi kalau ngerupinya ada yang negatif kita langsung close saja. Oke, maka pengajian ini sebenarnya bukan hanya dalam rangka mencari ilmu, karena ilmu ibu sudah banyak ya. Yaitu dalam rangka kita belajar untuk sadar. Orang baik banyak nggak, Bu? Banyak. Orang benar banyak nggak? Banyak. Tapi orang yang sadar ini jarang. Sadar bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ibu kalau ditanya mau hidup mau mati, Bu? Mau hidup bila perlu 1000 tahun, Bu ya. 100 tahun ya, 100 tahun. Saya dulu 10 tahun yang lalu pernah ketemu dengan orang yang umurnya 100 tahun. Adanya di Garut ya, di Limbangan. Ini dalam rangka saya dulu cari jodoh ke sana, temu bapak-bapak usia 100 tahun ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol aja. Selama 2 hari saya tinggal di rumahnya. Akhirnya pulang, jodohnya nggak ketemu ya, karena udah masuk bulan Ramadan waktu itu, jadi udah nggak sempat nyari.
Ya, jadi kita belajar untuk mendapatkan atau meraih yang namanya kesadaran bahwa kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hidup itu ada yang namanya sunnatullah. Sunnatullah itu hukum Allah. Hukum Allah itu contoh gini, Bu. Ibu-ibu kalau megang api rasanya apa? Panas apa dingin, Bu? Panas, Bu. Mau ibu itu orang kecil, orang besar, mau pintar, mau soleh atau tidak, kalau pegang api pasti panas. Itu udah hukum sunnatullah namanya, sunnatullah. Nah itu hukum Allah secara umum ya. Kalau turun hujan misalnya, turun hujan dari atas apa dari bawah? Dari atas, turun ke bawah. Kayak hidung kita ini, hidung kita ngadap ke atas apa ke bawah, Bu? Ke bawah. Bayangkan kalau hidung kita ngadap ke atas, Bu, kalau hujan, luber ya. Akhirnya banjir ya, luber. Artinya ada hukum yang bersifat hukum Allah. Sama seperti sekarang di mana? Sumatera Utara ya, di Sumatera Barat juga terjadi banjir ya. Kenapa terjadi banjir? Karena di sana hutan-hutannya banyak ditebangi. Akhirnya tidak ada pertahanan air yang akhirnya meluber ke tanah. Itu udah hukum alamnya seperti itu. Kalau hutan ditebangi maka terjadi banjir. Itulah sunnatullah yang tidak bisa diganggu-gugat. Juga kehidupan kita sama nih. Dulu waktu kecil ya, ibu-ibu lucu sekali ya. Waktu kecil, waktu masih bayi lucu. Waktu gadis bagaikan kumbang dan air. Semua orang datang merayu, bahkan mengatakan I love you. Tapi setelah menjadi nenek-nenek 75 tahun, adakah orang yang datang merayu? Tidak ada, ya. Ya kecuali suami ibu ya. Itu pun kalau masih mau, alhamdulillah. Kalau sudah tua, pandangan menjadi lamur apa siur? Lamur ya. Pendengaran menjadi simpang siur. Gigi pada gugur. Makannya sama gugur. Ngagolepak di atas kasur. Ditengok sama orang seisi lembur. Dikira pahlawan gugur di medan tempur, padahal ini kejebur sumur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha. Oke, lanjut ya. Nah, di dalam kehidupan ini Islam itu punya konsep ya. Apa konsepnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi yang kita sampaikan. Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi ruh kita ini diciptakan oleh Allah, berasal dari Allah artinya. Sedangkan badan kita diciptakan dari tanah, berjalan-jalan di atas tanah kembali menjadi tanah. Kalau ruh kemana, Bu? Ruh kembali kepada Allah. Nah, bagian-bagian ruh itu ada yang namanya jiwa. Nah, jiwa inilah yang sangat berpengaruh dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, kalau di sini namanya jiwa. Makanya ibu berdoa tadi, Allahumma rabbi shrahli sadri, ya Allah, lapangkan jiwa, lapangkan dadaku. Sebenarnya bisa dikembangkan itu, lapangkan kesadaranku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan kesulitan dalam lisanku. Akhirnya nanti Rabbi zidni ilman, berikan aku kepahaman. Nah itu doa-doa tadi merupakan bentuk bahwa kita itu harus senantiasa mempasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita berasal dari Allah kembali kepada Allah. Nah ini ucapan itu bukan hanya untuk orang mati. Kalau ada orang meninggal dunia, ibu mengatakan apa, Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru dikabari di rumah sakit, udah sibuk. Saudara-saudara sekalian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orangnya belum datang, padahal masih jauh ya. Apalagi di daerah sana, Bu ya, di Pisang sana. Meninggalnya di mana itu? Di Gaya gitu sana. Diumumkan di beberapa masjid ya. Ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sebenarnya itu bukan hanya ketika meninggal dunia. Musibah apapun yang kita dapatkan, kita dianjurkan membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Bahwa kita berasal dari Allah kembali kepada, kita berasal dari sistem Allah kembali kepada sistem itu aturan.
aturan-aturan yang Allah tetapkan kepada kita. Kalau kita meleset dari aturan ini, maka kita akan celaka. Contoh, ibu kalau sholat ingat siapa bu? Ingat Allah. Ada yang sholat ingat itu bu, ingat hutang. Yang sholat ingat mantan ya. Ketika sholat kita harus ingat kepada Allah. Nah, ibu-ibu ketika marah ingat siapa? Ketika marah pasti ingat yang dimarahi. Karena saking cintanya ibu ingat banget ya sama yang dimarahi itu. Saking cintanya ibu sama yang dimarahi selalu dibahas ya, orang. Itu bukti bahwa kita sebenarnya masih cinta sama orang yang kita marahi. Tapi nggak apa-apa, wajar ya, marah itu wajar. Yang tidak boleh itu marah secara berlebihan. Maka ketika kita marah, ingatlah kepada Allah. Ingat kepada Allah itu bukan hanya dalam sholat saja. Ketika marah pun, ketika bekerja, ingat kepada Allah. Kalau kita tidak ingat pada Allah, bekerja terasa capek, akhirnya ngeluh, akhirnya menyalahkan keadaan. Maka yang paling inti dari kehidupan ini adalah kita menerima ketetapan dan kenyataan yang dihadapi oleh kita semua. Ketika kita menerima kenyataan yang kita hadapi, berarti kita menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita baca sama-sama ayatnya Bu ya, surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama Bu ya, sambil tarik nafas dulu, 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa Bu? Jadi sama-sama Bu ya. Walana buluwannakum, dan sungguh telah kami coba kalian semua dengan sesuatu daripada rasa takut dan juga rasa lapar dan takut kekurangan harta dan takut ditinggalkan saudara-saudara kita dan takut tidak mendapatkan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar yang gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina, yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, jadi Allah itu sudah menetapkan, walanabluwannakum, sungguh kami akan coba kamu semua. Tidak pandang siapapun, pintar, tidak pintar, kaya, tidak kaya, semua pasti dicoba. Bisain dengan sesuatu minal khawfi, rasa takut. Ibu suka takut nggak Bu? Suka ya. Takut anak sakit ya. Takut apa lagi Bu? Takut tidak kebayar SPP, takut tidak bisa melunasi utang, takut suami kawin lagi. Rasa takut selalu ada, apalagi seorang wanita. Kenapa wanita itu mikirnya nggak pakai otak ya, tapi pakai perasaan. Beda sama laki-laki. Karena laki-laki nggak pakai perasaan, ya pakai otak aja. Wal ju'i, dan takut lapar ya. Kadang-kadang manusia takut lapar. Ibu-ibu kalau pulang dari pengajian apa yang dikejar Bu? Habis pengajian pulang ke rumah, apa yang dikejar biasa? Hah? Masak apa makan Bu? Ya, dan sebelum masak makan ngopi dulu. Biasanya habis duhur nih, ibu-ibu ngapain? Masak apa makan Bu? Ya tinggal dua itu. Kalau nggak masak pasti makan. Sore hari kalau nggak makan, ngopi atau masak Bu? Sama. Malam hari sama. Pagi hari makan apa sarapan Bu? Selalu itu. Kenapa? Karena takutlah lapar. Padahal coba ibu latihan 1 hari nggak makan, mati nggak? Nggak akan mati. Bahkan kata Imam Ja'far Shadiq, disunahkan untuk meninggalkan makan siang.
Jadi kalau kita makan pagi ini, makan siang jangan dulu. Tapi bukan berarti nggak boleh ngopi, boleh siang ngopi. Tapi makannya tinggalkan, makannya sore. Itu dalam rangka tadi itu kesehatan ya. Kenapa? Karena bisa jadi kita pagi makan belum tercerna ya makanan itu, siang udah makan lagi. Kecuali ibu sibuk ya, ibu pekerja keras ya, habis nyangkul, butuh energi, apa habis duhur makan. Tapi kalau ibu santai, makan siang itu geser. Kadang-kadang habis duhur langsung makan ya, kalau bisa geser jam 1 atau jam 2. Nah, gitu. Makanya kadang-kadang anak-anak dikasih MBG itu kan nggak langsung dimakan loh ya, kadang dibungkusin ya. Dan berkahnya MBG kadang-kadang gurunya juga kebagian. Dan kebagiannya bukannya satu, kadang 5 box itu Bu ya. 5 box ada yang lebih itu guru-gurunya. Alhamdulillah. Jadi takut kelaparan. Jangan takut lapar Bu. Itu orang namanya manusia itu sudah otomatis. Ada kenyang, ada lapar. Ada siang, ada malam. Ada suami, ada istri. Ada baik, ada buruk. Itu hukum sunatullahnya begitu. Gak usah takut lapar. Kalau lapar ya tinggal makan aja kayak gitu kan. Seperti itu. Wa naqsi minal amal, kekurangan harta. Ibu kalau saya tanya, ibu banyak harta apa kurang harta Bu? Kalau yang banyak alhamdulillah, kalau yang kurang alhamdulillah. Ya, ini mah kurang dikit astagfirullahaladzim. Baru uang hilang 2.000 itu astagfirullahaladzim gitu kan. Istighfar itu bukan ingin minta ampun sama Allah, tapi ingin nyalahin yang ambilnya. Astagfirullah, siapa yang ambil? Anak nakal astagfirullahaladzim, tapi hati kita tidak ingat sama Allah. Pekerjaan banyak astagfirullahaladzim, istighfar aja, tapi tidak ingat sama. Hati-hati ya, kita baca istighfar, hati kita bukan sama Allah. Gitu. Suami nyebelin astagfirullahaladzim, pikiran kita ke suami bukan ke Allah. Itulah, itu namanya ego ya. Ketika ego kita diperbesar, maka kita akan lupa kepada Allah. Padahal kita hidup itu dalam sistem Allah. Yang namanya hidup itu ada kenyang, ada lapar, ada kaya, ada ada senang, ada Maka fa'inna ma'al usri, beserta kesulitan ada kemudahan. Kalau ibu misalnya ketika sulit, ingatlah kemudahan. Jangan yang diingat sulitnya aja, sehingga sulitnya itu yang selalu datang kepada kita. Oke, lanjut Bu ya. Ada pertanyaan nggak Bu sebelum dilanjut? Nah, lanjut Bu ya. Nah, di dalam hidup itu ada yang namanya wilayah kita, ada yang namanya wilayah Allah. Nah, biasanya ada perkataan gini kan, kita yang merencanakan, Allah yang menentukan. Padahal rencana kita juga hakikatnya rencana Allah Bu ya. Kayak gitu. Kalau ibu misalnya ngaji ya, ibu sedang ngaji, berarti keinginan ibu pengen apa sebenarnya? Pengen mendapatkan ilmu. Anak sekolah, berarti pengen apa? Pengen Anak bolos, berarti pengen apa? Pengen bodoh. Jadi perbuatan kita, ucapan kita itu menunjukkan keinginan kita. Jadi apa yang kita ucapkan itu keinginan kita. Kalau kita mengucapkan yang negatif-negatif, berarti kita pengen yang negatif. Kalau kita selalu mengucapkan yang sulit, berarti kita pengen sulit. Tapi kalau kita mengucapkan yang kemudahan, maka yang datang adalah kemudahan. Coba sekarang ibu latihan, misalnya. Ibu tarik nafas Bu ya. 1, 2, 3, tarik nafas coba. Tarik nafas, tahan Bu ya. 1 jam. Enggak Bu. Tahan, keluarkan. Nah, ketika ibu bernapas, apa yang ibu rasakan? Yang kita rasakan adalah anugerah kelimpahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ibu mengatakan subhan walhamdu wala ilaha wallahu, yang artinya maha suci, segala puji bagi tidak ada Tuhan selain Allah yang maha. Allah yang maha suci memberikan kesucian kepada diri. Allah yang maha terpuji memberikan kebaikan kepada diri. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Maka kita wajib pasrah kepadanya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar akan memberikan anugerah yang besar kepada kita. Apa anugerah terbesar? Kira-kira ibu bisa sehat kenapa Bu? Ibu di sini sehat semua Bu ya. Kenapa ibu sehat? Karena ibu hidup. Coba kalau ibu mati, sehat nggak Bu? Ya kayak gitu. Jadi kita bisa sehat, merasakan kehidupan, kesehatan dan sebagainya, karena kita diberikan yang namanya kehidupan.
kehidupan. Hidup ini anugerah termahal. Kalau kita harus membayar hidup ini, berapa sih yang bisa kita bayar? Napas yang kita hirup, ya, air yang kita nikmati, udara yang kita hirup tiap hari itu merupakan kelimpahan yang Allah berikan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukat. Sudahkah kita mensyukurinya ataukah kita mendustakannya? Oke, lanjut Bu ya. Nah, jadi ada wilayah kita yang dimaksud dengan usaha, bekerja, belajar, berencanakan ya. Ada juga wilayah Allah, yaitu yang menentukan. Kita yang usaha, Allah yang menetapkan. Nah, jadi kita jangan terpaku sama hasilnya Bu, tapi berpaku kepada prosesnya. Jadi proses apapun yang Allah berikan kepada kita harus jalani. Contoh Bu ya, Nabi Ayub itu diberikan penyakit Bu ya. Penyakitnya bertahun-tahun tidak sembuh. Apakah Nabi Ayub pernah mengeluh? Tidak. Bahkan untuk minta kesembuhan saja Nabi Ayub malu ya. Malu. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kesehatan lebih banyak daripada kesakitan. Akhirnya dia ditinggal ya, Nabi Ayub itu oleh anaknya, oleh istrinya ya, meninggalkan. Istrinya beberapa istri, tapi ada satu yang masih setia ya. Dan karena kesabarannya itulah Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Juga Nabi Muhammad Bu ya, Nabi Muhammad tuh paling sabar ya. Kenapa sabar? Karena beliau dilempar oleh batu ya, dilempar oleh musuhnya itu orang kafir pakai batu. Marah nggak Nabi Muhammad? Tidak marah Bu ya. Maka malaikat datang untuk mencoba membalas. Kalau engkau izinkan kami ya Rasulullah untuk membalas mereka, kami akan balas. Tidak, kata Nabi. Tetapi mereka adalah orang-orang yang belum mendapat petunjuk. Jadi aku akan bersabar dengan apa yang aku jalani. Oke, lanjut Bu ya. Nah, kesabaran itu ada 3 Bu ya. Pertama, sabar dan di dalam menjalani ketaatan. Ibu kalau lagi sholat sabar nggak Bu? Kalau lagi wudu sabar nggak Bu? Harus sabar Bu, jangan buru-buru ya. Terus kalau lagi sholat sabar nggak Bu? Harus sabar, jangan buru-buru juga gitu. Jangan mentang-mentang nasi udah mateng, waduh buru-buru sholatnya sekilat gitu. Kalau bisa makan dulu aja baru sholat gitu. Maka dalam Al-Quran itu wasta'inu bisobri sholat. Minta tolong dengan cara sabar dan sabar dulu. Wa innaha lakabiratun ila alal khashiyin. Sesungguhnya yang demikian itu adalah berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, para ulama menafsirkan ini yang berat itu sabarnya atau salatnya Bu? Ada yang menafsirkan sabarnya. Kalau saya tanya sama ibu-ibu, sabar itu berat apa mudah Bu? Berat. Kenapa ibu-ibu berat sabar? Karena tidak khusyuk. Apa arti khusyuk? Khusyuk itu ketenangan ya. Ketenangan.